Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, silakan dulu Pak. Apa kabar Pak, sehat? Sehat. Ada apa Pak Munawir yang bisa kami bantu? Ini Pak, saya mau melaksanakan wawancara Pak mengenai tugas dari perkuliahan PPG dan jabatan Pak. Ya. Bisa kan Pak? Bisa. Ya, terima kasih Pak. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing dan pamong dari LPTK Universitas Bengkulu. Dalam kesempatan ini izinkan saya mewawancarai salah satu narasumber, yaitu Dewan Guru Teman Sejawat, yang mana beliau ini adalah guru senior saya, teman sejawat senior saya yang bernama Lesi, Pak Lesi. Jadi langsung saja cara Pak. Silakan. Jadi kita mulai saja. Jadi dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan menyangkut masalah yang saya identifikasi ini Pak, terutama masalah yang di kelas saya, kelas 5. Jadi yang saya tanyakan yang pertama Pak, ini masalah identifikasi masalah literasi, pedagogik dan numerasi Pak. Jadi pedagogik ini di pelajaran IPA itu masalah yang terjadi di kelas saya itu Pak, itu siswa itu kesulitan dalam mengidentifikasi perbedaan antara zat tunggal dan zat cair, itu zat campuran di mata pelajaran IPA. Itu menurut Bapak faktor apa saja Pak yang menjadi penyebab siswa tersebut kesulitan itu Pak? Faktor penyebab kesulitan dalam membedakan satu kelas. Yang pertama, sarana prasarana media pembelajaran di sekolah sangat terbatas. Ya. Yang kedua, banyaknya tuntutan administrasi pelajaran dan tuntutan ekonomi dan kita diri itu sendiri. Ya. Yang ketiga, metode pengajaran, kebanyakan guru menggunakan metode ceramah yang tidak melibatkan siswa dalam berperan aktif dalam proses pembelajaran. Oh itu ya. Terima kasih Pak. Itu poin yang pertama Pak ya. Ya. Baik, permasalahan yang selanjutnya Pak, ini di literasi Pak, pada pelajaran bahasa Indonesia itu masih di tema 9 Pak. Ya. Itu sebagian siswa itu kesulitan dalam menganalisis karakteristik iklan. Ya. Jadi menurut Bapak faktor-faktor apa saja Pak penyebab siswa tersebut sulit dalam menganalisis iklan tersebut, itu pada pada subtema 2 itu Pak, benda-benda dalam kegiatan ekonomi. Ya, faktor penyebab dari karakteristik iklan, yang pertama lingkungan sekolah tidak mendukung. Kedua, keterbatasan buku bacaan. Ya. Ketiga, adanya pengaruh penggunaan handphone. Oh, ya. Itu 3 faktor itu. Jadi siswa tersebut cenderung menggunakan handphone tersebut tidak untuk mengekspor pelajaran Pak ya. Nah, Ya. Sibuk dengan permainan-permainan. sibuk dengan permainan-permainan. Ya. 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 Ya, terima kasih Pak. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak, ini menyangkut masalah pedagogik ini Pak. Pada matematika, ya matematika. Pada mata pelajaran matematika ini saya ambil dari materi bab 4 bangun ruang Pak. Temanya sub materinya volume bangun ruang. Nah, masalahnya begini Pak. Ya. Siswa saya tersebut itu kesulitan dalam menganalisis unsur-unsur dan volume bangun ruang. Itu menurut Bapak itu apa saja Pak faktor penyebabnya Pak? Faktor penyebabnya mudah Pak. Yang pertama,
siswa belum memahami dasar sifat-sifat dasar daripada nomor 2 itu ya. Yang kedua, ketidakmampuan siswa mengingat rumus. Itu Pak ya? Iya. Yang ketiga yaitu kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Ya. Kalau faktor dari gurunya itu kira-kira apa? Faktor dari guru dalam permasalahannya itu tidak menggunakan benda-benda yang konkret kebanyakan. Oh, alat peraga Pak? Ya, alat peraga sebenarnya menggunakan alat peraga yang benda-benda yang konkret. Iya. Kalau dari guru. Iya. Ya, terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya Pak, ini masalah yang selanjutnya ini yang berhubungan dengan relasi nih Pak. Relasi? Ya, hubungan relasi antara wali siswa dengan guru nih Pak. Ya. Jadi masalah yang terjadi itu Pak, itu hubungan komunikasi dengan wali siswa itu masih kurang harmonis, terutama terkait pembelajaran. Jadi hubungannya terbatas itu Pak, komunikasinya. Komunikasi antara guru Dengan wali siswa, Wali siswa, orang tua orang tua siswa. siswa, ya. Ya. Itu menurut Bapak apa saja Pak faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya yaitu pertama pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua. Ya, pendidikan orang tua yang menyebabkan orang tua selalu merasa rendah di hadapan daripada guru. Iya. Itu. Yang kedua, kurangnya kunjungan guru ke orang tua siswa. Oh gitu Pak. Iya. Yang ketiga, ya, kesibukan orang tua masing-masing. Iya. Sehingga kurang perhatiannya terhadap anaknya sendiri. Iya. Gitu Pak. Ya. Kemudian selanjutnya Pak, ini yang keempat ini yang paling ini Pak, penentu Pak dalam Iya, keberhasilan proses Benar. pembelajaran di sekolah ini masalah model Pak. Model pembelajaran. Pembelajaran. Oke. Jadi masalah yang saya temukan itu, jadi model-model pembelajaran yang diterapkan oleh guru itu, terutama saya ini Pak. Ya. Ya, saya mengakui betul ya masih banyak kekurangan itu Pak. Nah. Itu model pembelajarannya itu kurang kreatif dan inovatif Pak di dalam melaksanakan proses pembelajaran ini. Nah. Ya, itu menurut Bapak faktor apa saja itu Pak yang menjadi penyebabnya? Yang menjadi penyebabnya itu Pak Menangnya kadang-kadang guru selalu merasa pintar. Oh itu Pak ya. Sehingga daripada siswa. Nah, metode yang sering digunakan oleh para guru yaitu metode ceramah Pak Menangnya. Iya. Ya, metode ceramah. Sehingga dengan adanya ceramah tidak melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Iya. Ya. Kemudian keterbatasan sarana prasarana di sekolah. Iya. Nah itu, hanya 2 faktor itu Pak Menangnya. Iya. Ya. Ya, kalau faktor dari siswanya itu kira-kira apa menurut Bapak? Faktor dari siswanya dalam hal ini yaitu jarak Pak Menangnya. Jarak. Iya. Jarak antara siswa, apalagi sekolahan kita kan. Iya. Jaraknya siswa itu jauh. Kadang-kadang jam 6 sudah berangkat sekolah. Iya. Di sini Jadi merasa letih, iya, kecapean, merasa kelelahan, capek, ya. kelelahan. Nah, itu Sehingga faktor. mungkin kurang bersemangat Pak ya. Iya, kurang. Pembelajaran. Sudah pasti Pak Menang ya. Iya. Ya. Siswa yang lelah pasti semangat, motivasi belajarnya kurang. Masalah yang berkaitan dengan soal pembelajaran hot ini Pak. Hot. Ya, pembelajaran hot ini Pak. Itu menurut Bapak itu apa penyebabnya Pak? Pembelajaran hot, Ya. high order thinking, Iya. yaitu pemikiran tingkat tinggi. Iya, pembelajaran tingkat tinggi Pak. Ya. Itu menurut Bapak bagaimana Pak penerapannya dalam proses pembelajaran di kelas itu Pak? Ya, proses penerapan. Ya, terutama pengalaman saya pribadi nih Pak. Hot ini kayaknya belum optimal diterapkan dalam pembelajaran itu Pak. Itu menurut Bapak apa saja penyebabnya? Penyebabnya yang pertama adalah inteligensi siswa itu bervariasi. Itu Pak ya. Ya, dalam satu ruangan kita harus lihat dulu inteligensi siswanya. Ya.
Artinya soal hot itu juga harus kita kondisikan dengan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan dari siswa. Yang kedua dari guru masih sulit menerima masukan daripada guru yang sudah benar-benar mempelajari daripada pembelajaran hot. Nah itu Pak Munawir. Jadi guru itu seakan-akan merasa tidak perlu kita laksanakan, padahal hot ini adalah berpikirnya siswa dalam proses pembelajaran. Dari keterampilan juga bisa aja Pak, dari keterampilan bisa. dalam menguasai itu Pak. Bisa Pak Munawir. Coba Pak Munawir cari di buku, terapkan pembelajaran hotnya, itu dari yang pastinya yaitu harus menggunakan KKO. Kata kerja operasional yaitu kalau hot itu di C4, C5, C6. Jadi itu dulu. Berarti selama ini guru tersebut masih menggunakan berbasis lot Pak ya? Berbasis sangat mudah ya. Perlawanan daripada hot berarti lot kan? Iya, itu benar Pak Munawir. Ya, terima kasih Pak. Nah ini pertanyaan yang terakhir ini Pak. Ini menyangkut masalah yang saya temukan ini, masalah tik ini Pak. Ini di zaman yang modern ini Pak, kita tidak bisa menghindari Pak ya. Ya benar. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kita tidak bisa hindari dan kita harus terapkan dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Jadi yang ingin saya tanyakan pada Bapak ini, pemanfaatan alatnya itu Pak, pemanfaatan alat teknologi yang ada di sekolah itu masih belum optimal penggunaannya oleh guru. Nah, itu menurut Bapak itu faktor apa saja Pak penyebabnya? Yang pertama kemampuan guru yang belum memahami daripada teknologi informasi komputer. Itu pemahaman guru. Mengapa guru belum paham? Disebabkan guru terlalu banyak dengan kesibukan. Itu Pak Munawir. Itu. Kemudian guru juga malas untuk mempelajari daripada teknologi. Guru hanya menggunakan bahan ajar daripada buku. Itu Pak ya? Kalau faktor dari ini Pak, sarana dan prasarana dari sekolah kira-kira ada mempengaruhi tidak Pak faktornya? Sangat mempengaruhi. Tetapi kita juga harus tahu juga. Sekolah kita kan sinyal susah Pak Munawir. Benar sekali. Sekolah kita susah, jaringan internet susah. Kemudian kadang-kadang yang pernah kata Pak Munawir faktor ekonomi. Untuk membeli laptop saja mereka berpikir dulu. Lebih baik untuk membeli bahan makanan, pangan dan sandang. Itu Pak Munawir. Padahal bantuan dari pemerintah itu cukup Pak Munawir, sudah ada kita ini. Apa namanya, fokus Pak? Ada Pak Munawir. Fokus di sekolah kita ini ada Pak. Tapi ya mungkin kurang dimanfaatkan kadang-kadang. Kurang dimanfaatkan oleh guru. Keterampilan ya Pak ya? Tapi benar. Tidak menjelekkan guru-guru kita yang lain ya. Saya juga sering Pak Munawir fokus itu juga jarang saya pakai. Nah, kenapa? Karena rasa capek lah, banyak pemikiran di luar. Karena guru itu bukan hanya tenaga pendidik, Pak Munawir. Guru itu juga adalah guru dalam keluarga. Itu. Baik. Terima kasih Pak. Itu saja tujuan daripada wawancara pada hari ini Pak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan kesempatannya di dalam kesibukan Bapak dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini. Jadi terima kasih Pak. Itu tadi hasil wawancara saya bersama salah satu narasumber saya, yaitu dari Dewan Guru Teman Sejawat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berkoordinasi. Sudah.